Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Maisaro dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan membuat video dari mapel ekonomi bisnis tentang materi BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Ada beberapa ciri BUMN berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, pemerintah memiliki penguasaan badan usaha. Yang kedua, pemerintah melakukan pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional. Yang ketiga, pemerintah memegang kekuasaan penuh terhadap kegiatan usaha BUMN. Yang keempat, wewenang pemerintahan yang berkait dengan usaha yakni menetapkan kebijakan. Yang kelima, wewenang memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua risiko yang terjadi. Peran BUMN. Yang pertama, BUMN dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran dikurangi. Yang kedua, BUMN dapat menghasilkan sejumlah keuntungan yang sebagian digunakan kembali sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, BUMN dapat menghasilkan barang dan jasa yang merupakan komponen dari pendapatan nasional jika dilihat dari sisi PDC, produk atau produk domestik bruto. Oleh karena itu, BUMN dan BUMD mampu meningkatkan pendapatan nasional. Fungsi BUMN. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta. Yang kedua, adanya pengelolaan cabang produksi sumber daya kekayaan alam. Hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, adanya alat pemerintah yang berguna untuk menata kebijakan perekonomian. Yang keempat, adanya penyediaan layanan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk BUMN. Yang A, perusahaan negara jawatan atau perjan, yaitu suatu bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan selalu merugi karena berorientasi pelayanan pada masyarakat. Besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang atau UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sehingga sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan. Contohnya PJKA. Kelebihan perjan. Yang pertama, peran modalnya terjamin karena negara. Yang kedua, di sini keuntungan atau profit tidak dicari karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat, sehingga keadaan pasar tidak mempengaruhi perjan. Kelemahan perjan dalam perkembangannya, perjan sebagai suatu perusahaan kurang mandiri. Yang kedua, perusahaan negara umum atau Perum. Ya, perjan yang sudah diubah dinamakan dengan Perum. Perum memiliki tujuan yang tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Perum dikelola oleh negara dengan suatu pegawainya sebagai pegawai negeri, sehingga masih sama dengan perjan. Pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau go publik, dan statusnya diubah sebagai persero. Ada beberapa kelebihan Perum, yaitu yang pertama, semua keuntungan yang dimiliki Perum menjadi keuntungan negara. Yang kedua, adanya penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pelaksanaan pembangunan. Adapun kelemahan Perum, yaitu satu, kemampuan keuangan negara menentukan adanya. Yang kedua, adanya hambatan pengembangan Perum dikarenakan sejumlah besar aturan atau birokrasi. Yang kelima, pengelolaan Perum sulit dipertanggungjawab secara ekonomis. Segitu saja materi tentang BUMN. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Lisa Mesaro dari 10 Akuntansi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.